Ironi, mereka ingin mengubahnya, yang hilang justru dirinya. Pada tahun 1948, seorang pria muda berusia 28 tahun bernama James Patterson menjalani sebuah tindakan medis yang secara resmi disebut perawatan. Namun, pada kenyataannya prosedur itu mengakhiri seluruh kehidupannya sebagai manusia utuh. James tidak sakit secara fisik, ia juga tidak kehilangan akal sehatnya. Satu-satunya kesalahan yang ia miliki adalah mencintai sesama jenis, sebuah hal yang pada masa itu dianggap sebagai penyimpangan mental. James dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan sensitif. Ia mencintai seni, melukis, menulis puisi, dan mampu mengekspresikan perasaan dengan mendalam. Namun, ketika orang tuanya mengetahui orientasi seksualnya, rasa malu dan ketakutan akan stigma sosial mengalahkan rasa kasih. Mereka membawa James ke rumah sakit jiwa, berharap dokter dapat memperbaikinya. Di hadapan dunia medis kala itu, homoseksualitas diberi label perversi seksual. Diagnosis itu membuka jalan menuju sebuah prosedur ekstrim yang saat itu sedang dipuja, yakni lobotomi transorbital. Prosedur ini dilakukan dengan cara memasukkan alat logam menyerupai pemecah es melalui rongga mata, menembus tulang tipis di belakang, lalu merusak jaringan otak bagian depan atau lobus frontal. Tanpa ruang operasi modern, tanpa pemahaman penuh tentang dampak jangka panjang, hanya sekitar 15 menit untuk menghancurkan pusat emosi, empati, dan kepribadian seseorang. Setelah operasi, catatan medis menyatakan tindakan tersebut berhasil. James terlihat tenang, ia tidak lagi menunjukkan ketertarikan seksual. Dari sudut pandang dokter, tujuan telah tercapai. Namun, yang tidak tercatat dalam laporan medis adalah kenyataan pahit bahwa James kehilangan emosi, ingatan, inisiatif, dan jiwa kreativitasnya. Ia tidak lagi melukis, tidak menulis puisi, tidak bertanya, tidak merasa, ia hidup tetapi tidak benar-benar ada. James hidup dari seorang manusia dengan pemikiran dan perasaan, namun kini berubah menjadi tubuh yang patuh, diam, kosong, dan tak lagi mengenali dirinya sendiri. Orang tuanya pun tahu atas perubahan yang dialami oleh James. Namun, mereka terlambat menyadari apa yang mereka izinkan. Pada tahun 1949, mereka meninggalkan James di fasilitas perawatan dan tidak pernah kembali. James hidup dalam kondisi hampa selama 46 tahun. Ia wafat pada 1994 tanpa pernah pulih, tanpa pernah mendapatkan kembali siapa dirinya. Ironisnya, pada masa itu lobotomi dianggap sebagai kemajuan besar dalam dunia medis. Bahkan penemuannya dianugerahi hadiah Nobel hingga awal 1970-an. Kini, kisah James Patterson dikenal sebagai peringatan kelam bahwa ketika ketakutan, stigma, dan ilmu pengetahuan berjalan tanpa empati, yang hancur bukan hanya penyakit, melainkan kemanusiaan itu sendiri.